Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua buat teman-teman. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Kita sekarang ada di episode 2, tapi pembahasan di episode 2 ini sebenarnya nyambung sama episode 1 yang kemarin. Jadi buat teman-teman yang belum dengar episode 1, silahkan dicari dulu episode 1-nya. Nah, judul yang kita bahas di episode 2 ini adalah berani berpikir. Oke, sekarang kita cross-check. Bener gak sih kita tuh malas berpikir? Kalau judulnya tadi kan berani berpikir. Tapi kita sekarang gak kayak gitu. Fenomena saat ini, kita terbiasa dengan pola hidup yang instan. Instan tuh apa? Instan tuh maunya cepet. Tiba-tiba ada, tiba-tiba cepet, tiba-tiba jadi. Dari mulai gaya hidup, makanan, minuman, semuanya deh pokoknya. Contohnya sekarang kopi. Orang dulu mau minum kopi, dia itu ngumpulin biji kopinya dulu. Terus dijemur berjam-jam, berhari-hari. Terus digiling, terus ditumbuk, baru dikasih air panas. Tapi sekalinya jadi, tuh kopi nikmatnya Masya Allah, nikmatnya sampai ke hati. Tapi coba kalau sekarang, kopinya udah sasetan, rasanya enak-enak, udah macem-macem. Tinggal tuang air panas selesai. Tapi kita cuma bisa merasakan enaknya di lidah doang. Nggak sampai ke hati. Kenapa? Karena kita nggak mengalami proses panjang itu tadi. Contoh lain, cinta. Zaman dulu orang cinta-cintaan itu nulis surat cinta dulu. Terus dikirim ke Pak Pos. Terus sama Pak Pos dikirim. Sampainya bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Tapi pas si penerima itu dapat surat cinta, waduh hatinya terbang, hatinya berbunga-bunga. Ya kan? Tapi sekarang, ada chatting, ada WhatsApp. Di detik yang sama, kalimat kita udah sampai ke penerima. Tapi rasanya biasa aja, ya kan? Apalagi online gak dibales, aduh. Kenapa rasa nikmatnya gak ada? Karena kita gak mengalami proses panjang kayak dulu. Contoh satu lagi, orang cari ilmu. Zaman dulu, orang kalau mau cari ilmu, itu butuh perjalanan panjang. Ninggalin anak istri buat cari ilmu di kota sebelah misalnya. Perjalanan berkilo-kilometer. Sekalinya dapat, ilmunya bermanfaat banget. Ada hikmahnya. Walaupun sedikit ya, tapi dapat hikmahnya. Kalau sekarang, tinggal klik di internet, semua ilmu ada. Tapi apa kita tambah pinter? Nggak juga ya kan? Kenapa? Karena kita nggak dapet hikmahnya. Kita nggak mengalami prosesnya. Tahu-tahu ada aja banyak. Terus diapain kita nggak tahu. Jadi kita sudah menghilangkan usaha atau penderitaan untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi kenikmatan apapun akan berkurang bila perbandingan kesensaraannya sama usahanya terlalu tipis. Dari semua kisah tadi kita bisa ambil pelajaran, di mana semua tidak akan terasa atau tidak akan paham hikmahnya tanpa mengalami prosesnya. Nah, itulah generasi instan sekarang. Nah, sekarang masalahnya, kita itu beragama juga instan. Padahal agama itu pengalaman pribadi yang harus dialami sendiri, prosesnya. Ayat per ayat harus kita alami baru tahu dan paham gimana rasanya. Contohnya gini deh, ada kalimat nikmatnya bersedekah. Kita tahu dari mana nikmatnya bersedekah kalau kita nggak pernah sedekah. Cuma denger nikmatnya bersedekah. Ya udah, rasanya gimana kita nggak tahu. Kita sedekah dulu baru kita tahu. Oh ternyata kalau kita lagi kekurangan pun, tapi kita bisa bantu orang lain, itu nikmat rasanya. Jadi sesuatu tuh harus dialami sendiri dulu, baru bisa paham. Oke, sekarang kita mulai masuk ke inti. Judulnya tadi kan berani berpikir. Sebelum kita bahas berani berpikir, saya mau cerita sedikit dulu. Dulu waktu saya kecil, saya sering dengar kata-kata gini, hati-hati kalau ngaji atau baca Quran. Ntar salah baca hurufnya dikit aja, kita ntar masuk neraka. Pas saya udah gede, saya pikir-pikir lagi, ini kan kehati-hatian yang salah. Ya bener kita harus hati-hati, tapi hati-hati yang kayak gimana nggak pernah dijelasin. Dan saya yakin banyak orang akhirnya berpikir, ya udah nggak usah baca aja sekalian. Salah baca dikit masuk neraka ya kan? Dan kalau teman-teman pernah dengar di episode 1 yang kemarin, pasti paham baca itu maksudnya yang kayak gimana. Nah, itu tadi cerita 1. Ada lagi cerita 2. Saya pernah berdiskusi sama orang, kita lagi bahas Al-Quran nih. Tiba-tiba orangnya bilang gini, Mas jangan ngawur loh menafsirkan Al-Quran, katanya gitu. Terus saya tanya, harusnya gimana Pak? Terus dia jawab, harusnya kita berguru. Terus saya tanya lagi, berguru ke siapa? Terus dia jawab,
ke guru yang berakhlak Quran, katanya gitu. Saya ketawa. Itu jawaban terkesan benar, padahal salah. Di mana salahnya? Kita tahu dari mana ada orang atau guru berakhlak Quran kalau kita sendiri nggak pernah tahu Quran tuh kayak gimana. Ibarat kita ngomong, nih orang pinter bahasa Inggris, tapi kita nggak pernah tahu bahasa Inggris yang kayak gimana. Orangnya bilang, matur nuwun gitu. Terus kita bilang, wah ini pinter bahasa Inggris nih. Padahal tuh bahasa Jawa ya kan. Nah, dari dua kisah itu, sekarang kita paham ya. Jadi kita itu minimal harus memahami sesuatu itu intinya dulu. Quran juga gitu. Kita nggak akan tahu seseorang itu paham Quran atau enggak kalau kita sendiri nggak pernah baca Quran. Kita sendiri nggak pernah memahami Quran. Isinya gimana, polanya gimana, sistemnya gimana, dan lain-lain kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu kita bilang ada orang, ini orang pinter Quran. Tahu dari mana? Nah, disinilah poin berani berpikir. Hampir 100 ayat lebih perintah dalam Al-Quran itu menyuruh kita berpikir. Silahkan cek ya, search di Quran itu, di Android, berpikir tulis gitu. Pasti banyak nanti, 100 ayat lebih. Sesungguhnya Quran untuk orang-orang yang berilmu, berpikir, berakal, dan lain-lain. Jadi Allah itu nyuruh kita mikir dulu. Padahal mikir itu bisa benar, bisa salah. Tapi yang penting mikir dulu. Allah itu lihat usaha kita berpikir. Kita merenungi ayat-ayatnya. Bener salah itu nomor 2. Nomor 1-nya itu mikir dulu. Baru kalau kita nggak paham, kita tanya ke seseorang, ke guru. Itu pun kita filter lagi, kesimpulannya gimana. Kalau bisa, jangan cuma satu guru yang ditanya. Tanya ke banyak orang, ke banyak guru. Sekarang juga ada internet, lihat di internet, tanya orang yang ngerti. Nanti kita bisa membedakan, membandingkan, dan menyimpulkan. Yang benar tuh yang kayak gimana sih? Itu pun kita belum tentu benar 100%. Karena guru juga manusia ya kan? Sedangkan kebenaran tuh milik Allah semata. Yang salah itu kalau kita sudah membenarkan pendapat sendiri. Ingat ya, membenarkan itu bahaya. Tapi kalau berpikir itu wajib. Walaupun mikir bisa benar, bisa salah, gak masalah. Yang penting kita berpikir dulu. Jangan sampai orang lain yang memikirkan sesuatu untuk kita. Itu tandanya otak dan hati kita nggak dipakai. Karena kita mengandalkan orang lain. Di akhirat nanti, waktu kita diadili sama Allah, terus Allah tanya, ini gimana, ini gimana. Terus kita jawab, oh katanya Pak ini kayak gini, katanya Ustadz ini kayak gini, katanya guru ini kayak gini. Gak bisa, lu dipukulin sama malaikat. Punya hati, punya akal, gak dipakai. Terus cuma bilang katanya, katanya, katanya. Terus kita hidup di dunia ngapain kalau cuma katanya, katanya, katanya. Nabi Ibrahim aja mencari Allah itu tuh butuh usaha. Dalam Al-Quran disebutkan beliau itu sempat menyembah bintang dulu. Terus menyembah bulan. Bahkan beliau sempat menyembah matahari. Di Al-Quran ada, silahkan dicek. Ini nabi ya. Bapak para nabi, Nabi Ibrahim. Butuh salah dulu, baru mendapatkan kebenaran. Oh Allah itu yang ini. Lah kita ini siapa ya? Nabi bukan. Tiba-tiba maunya langsung dapat yang benar tanpa berpikir. Cuman modal katanya ini. Gimana ceritanya? Nah, di sini saya jelaskan ya, kehati-hatian itu sebenarnya ada 2. Satu, kehati-hatian untuk dihindari, dan yang satunya lagi, kehati-hatian untuk dimasuki. Contohnya gini deh, ada orang tua menyuruh anaknya gini, hati-hati kalau deket kali, arusnya deras, nanti keseret arus. Nah, itu berarti hati-hati yang untuk dihindari. Ya udah sekalian aja gak usah deket kali. Nah, yang satunya lagi, hati-hati yang untuk dimasuki. Contohnya gini, ada orang lagi makan ikan, terus kita bilang, hati-hati durinya ikan. Itu bukan berarti nggak usah makan ikan sekalian. Ya udah tetap aja ikannya dimakan, cuman hati-hati banyak durinya. Nah jadi Al-Quran itu konsepnya yang kayak tadi, yang hati-hati untuk dimasuki, kayak makan ikan tadi. Jadi perlahan-lahan dibaca, perlahan-lahan dipahami, perlahan-lahan ditafsir. Jadi hati-hati yang seperti itu. Terus kalau nggak ngerti, bertanyalah pada guru, cari literatur, cari referensi, baru disimpulkan. Jadi mulai sekarang, beranilah berpikir. Jangan menjauhi Al-Quran. Salah benar itu konsekuensinya. Kalau kita berpikir pasti bisa salah, bisa benar. Daripada nggak dipikir sama sekali, ya kan? Jadi mari kita membaca Al-Quran, dipahami ayatnya, direnungi ayatnya, difikirkan ayatnya, dan berhati-hatilah. Al-Quran itu adalah ucapannya Allah. Berarti Allah sedang berdialog dengan kita, bayangin.
Nah, dialog Allah inilah yang harus kita pahami. Nah, awali dengan seminggu sekali mungkin, atau kalau bisa per hari. Satu ayat aja. Satu hari satu ayat. Tapi dibaca yang beneran, dibaca yang dipahami, bukan dibaca-baca doang. Nah, Al-Quran itu berisi 6.000 ayat lebih. Yang mana jika sehari kita pahami satu ayat aja, berarti kita butuh 6.000 hari. 6.000 hari itu sekitar 20 tahun. Nah, masalahnya, 20 tahun lagi, kita tuh masih sehat apa enggak? Apakah umur kita cukup? Nah, di sisa umur kita ini, mari kita perbaiki diri, jangan takut membaca Al-Quran, jangan takut berpikir, jangan takut memahami Al-Quran, karena Allah melihat usaha kita. Nanti insya Allah kita lanjutkan di episode 3, ada sambungannya lagi. Terima kasih, bila ada kurangnya mohon maaf, bila memang bermanfaat bisa disebarkan, karena sebarkanlah walau satu ayat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.